Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Hari ini kita kembali berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sudah siap ya? Iya, kalau sudah siap, jangan lupa persiapkan juga Alkitab dan persembahannya. Ya adik-adik, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka dengan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik, ya minggu kemarin sekolah minggu, masih ingat tentang apa pengajarannya? Iya, Yesus memberkati anak-anak. Nah, minggu ini temanya tentang Yesus mengasihiku. Sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada anak-anak kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi telinga dan hati kami supaya kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita buka Alkitab kita ya dalam perjanjian baru adik-adik ya.
1 Yohanes pasal 4. Coba kita cari ya, 1 Yohanes pasal 4. Sudah ketemu? Ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, bagi adik-adik kelas balita, dengarkan baik-baik ya. Dan untuk anak-anak kelas Pratama dan Madya, yuk baca bersama-sama dengan Ibu Erna ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, demikian adik-adik bacaan pengajaran sekolah minggu pada hari ini. Salam, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian anak sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah membaca Alkitab ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu Erna. Bahan Alkitabnya dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Tema kita hari ini, Yesus mengasihiku. Adik-adik, ya, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, ya, kita mempunyai tugas. Tugasnya yaitu untuk meneruskan kasih Allah itu kepada setiap orang. Karena di dalam kekristenan tidak ada kasih yang hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kasih itu harus dibagikan. Harus diteruskan, ya, harus dilanjutkan dan didistribusikan sehingga supaya semakin banyak orang yang menerima kasih Allah. Nah, adik-adik, ketika kita menerima kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kalian, ya, yaitu ketika kalian mempunyai kecerdasan, mempunyai kepintaran. Nah, kecerdasan dan kepintaran yang kalian miliki itu tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kita harus membagikannya kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita, ya, supaya orang-orang lain juga menerima kasih, ya, bisa mengerti yang kita punya, kecerdasan yang kita miliki. Dengan cara apa? Nah, kita membantu untuk belajar, ya, kepada teman-teman kita, membantu dengan
belajar. Nah, adik-adik ya, supaya kita juga bisa memberikan ya pengetahuan yang sudah kita kuasai, kita bagikan kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita pun memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan yang adik-adik punya. Nah, karenanya adik-adik harus membagikannya kepada teman-teman di sekitar kalian. Nah, apalagi ya bentuk kasih yang sudah kalian terima dari Allah. Nah, yaitu ketangkasan kalian, kepintaran kalian ya, kecerdasan. Kalian mempunyai kecerdasan, sesuatu kecerdasan yang bisa kalian tampilkan. Itu untuk membantu orang lain. Nah, misalkan juga ketika orang tua kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ya ketika orang tua kita misalkan sedang melakukan apa ya, lagi membetulkan ruangan sehingga ruangannya itu kotor. Nah, kita bisa membantunya dengan cara membersihkan ruangan tersebut ya, supaya pekerjaan orang tua kita juga jadi ringan ya adik-adik ya. Nah, kita juga harus membantu orang tua kita. Nah, apalagi ya adik-adik ya, kita membantu siapa lagi ya? Ya, kita harus membantu semua orang. Nah, yang harus kalian lakukan juga ya adik-adik, kalian juga harus mendoakan teman-teman kalian ya. Misalkan ketika kita berdoa syafaat, nah kita menyelipkan nama dari teman kita yang sedang mempunyai pergumulan, yang sedang mempunyai persoalan, atau teman kita yang sedang sakit. Jangan hanya doa-doa kita itu berkenaan dengan keinginan kita saja, doa-doa yang dipanjatkan sama Tuhan itu hanya berkenaan dengan kepentingan kita sendiri. Tapi kita juga harus membawakan doa untuk orang lain ya adik-adik. Nah, juga bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita doakan ya adik-adik ya. Seperti misalkan orang-orang yang kena bencana, kita mendoakan. Nah, misalkan atau juga kita juga membantu orang-orang yang kena musibah ya. Kita harus dengan sigap membantu orang yang kesusahan. Karenanya adik-adik ya, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, kita harus membagikannya kepada mereka dengan hal-hal yang tadi yang telah disebutkan di atas. Ya, kalian bisa membantu belajar teman-teman yang tidak bisa menguasai pengetahuan yang kalian sudah ketahui. Lalu kita juga bisa membantu orang tua, kita juga bisa mendoakan teman-teman kita. Nah, karenanya kiranya kalian bisa membantu setiap kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita, sehingga teman-teman kita atau orang-orang lain juga memiliki atau merasakan kasih Allah. Marilah kita semua menyatakan kasih, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja. Sebelum itu, dengar dulu nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dengan lagu syukur kepada Allah.
Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan dalam doa dan juga untuk menutup firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi gerejamu. Tuhan, berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat melakukan, mengasihi sesama kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis pada saat ini dari pelengkap Kidung Jemaat 277, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 364, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik yang belum mengambil tanda kasih,
Silakan untuk orang tua mengambilnya hari ini, Minggu tanggal 30 Januari, setelah selesai kebaktian pagi hingga jam 12. Silakan untuk para orang tua dapat mengambilnya. Itu saja adik-adik pengumuman dari kakak. Sampai bertemu di kebaktian selanjutnya. Dadah.